Halo masyarakat sipil, selamat datang kembali di channel Liputan Militer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Liputan Militer untuk terus mendapatkan info terbaru seputar militer ya. Akhir-akhir ini Kementerian Pertahanan Indonesia sangat aktif dengan meninjau langsung ke berbagai negara dalam melirik jet tempur yang tepat untuk memperkuat Swabuana Paksa atau sayap pelindung tanah airku. Bukan tanpa alasan, memang sudah saatnya Kedirgantaraan Nusantara memerlukan wajah baru dalam menjaga wilayah NKRI maupun berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan global, khususnya kawasan Indo-Pasifik. Dalam menyikapi ini, Indonesia telah menjalin komunikasi wacana pembelian jet tempur asal Prancis yang makin menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Sekalipun Indonesia dikenal dengan identitasnya yang damai, saat ini, dunia sedang mendesak Indonesia untuk memerankan peranan yang lebih penting dalam kerangka konsep cooperative security. Mengingat Indonesia saat ini diperhitungkan sebagai negara yang strategis dalam kerangka pemikiran konsep Indo-Pasifik, baik oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Jepang, Australia, hingga negara-negara ASEAN. Liputan militer kali ini akan membahas 6 jenis pesawat tempur yang digunakan TNI AU. Tercatat, Indonesia memiliki jet tempur produksi Amerika, Rusia, Inggris, hingga Korea. Berikut beberapa pesawat tempur andalan Indonesia dan kemampuan tempurnya. Satu, pesawat tempur Hawk. Hawk adalah salah satu pesawat tempur andalan buatan Inggris. Di Indonesia, pesawat tempur Hawk 209 merupakan pesawat tempur lapis kedua. Oleh pihak pembuatnya, yakni British Aerospace, Hawk seri 200 yang dibeli Indonesia diberi kode 9. Hingga penulisannya sah-sah saja menjadi Hawk 209 untuk menyebut varian Hawk yang dibeli Indonesia. Untuk Hawk 200 yang dibeli Indonesia dilabeli kode 8, sehingga di Malaysia, Hawk 200 disebut 208. Begitu juga di negara lainnya, juga berbeda lagi. Hawk mulai melengkapi alutsista TNI AU sejak tahun 1997. Saat ini, Hawk ditempatkan di 2 skadron udara, yakni di Skadron Udara 12 Black Panther, yang berada di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, serta di Skadron Udara 1 Langkat Tulistiwa yang berada di Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Hawk 209 bisa membawa beragam rudal, diantaranya rudal udara ke udara, AIM-120 AMRAAM, dan Skyflash, rudal udara ke permukaan AGM-65 Maverick, dan rudal anti kapal Sea Eagle, hingga bisa menggotong torpedo Stingray buatan Marconi. Pilihan bom yang dibawa Hawk 200 mencakup 9 x 240 kg bom, 9 x 113 kg bom, dan 5 x 540 kg bom. Sementara untuk mendukung misi khusus, Hawk 209 dapat dipasang reconnaissance pod. Pada tanggal 16 September 1999, 2 Hawk 209 Indonesia pernah terlibat aksi dogfight mencegat dan mengusir FA-18 Hornet AU Australia di udara Kupang, NTT. 2. Pesawat tempur T-50 Golden Eagle. Pesawat tempur T-50 Golden Eagle adalah pesawat latih supersonik buatan gabungan Amerika Serikat Korea Selatan.
Pesawat buatan Korean Aerospace Industries ini dibeli seharga 313 miliar rupiah. Pesawat ini bisa menembakkan peluru hingga 2000 butir per menit. Golden Eagle memiliki sistem persenjataan lengkap seperti kanon Gatling internal 3 laras dengan diameter 20 mm. Pesawat ini bisa menembakkan peluru hingga 2000 butir per menit. Golden Eagle memiliki sistem persenjataan lengkap seperti kanon Gatling internal 3 laras dengan diameter 20 mm. Memiliki panjang 43 kaki, pesawat ini memiliki kecepatan hingga 1.600 km per jam. Golden Eagle memiliki kecepatan supersonik dengan maksimalnya bisa mencapai 1,5 Mach atau 1,5 kali kecepatan suara atau 1.600 km per jam. Golden Eagle menyerupai dengan F-16 Fighting Falcon, sehingga pesawat yang dibeli Indonesia tahun 2014 ini sering digunakan sebagai pesawat latih sebelum menggunakan F-16. Sebelum lanjut, subscribe channel Liputan Militer dulu ya, supaya kamu tidak ketinggalan berita dan informasi lainnya. 3. Pesawat tempur Super Tucano Gatotkaca. Pesawat ini sering disebut sebagai Tucano Gatotkaca karena memiliki spesifikasi pertempuran taktis. Indonesia memiliki beberapa unit Super Tucano EMP-314. Super Tucano memiliki kelebihan dalam mencari posisi musuh dan menghancurkannya. Super Tucano memiliki 2 senapan di bagian sayap kanan dan kiri. Pesawat ini juga dilengkapi 5 stasiun pengait yang bisa digunakan sebagai tempat senjata, yakni di bagian sayap sebanyak 2 buah dan 1 di badan pesawat. Tucano Gatotkaca yang dimiliki Indonesia merupakan versi yang disempurnakan dari pesawat latih EMB-312 Tucano. Spesifikasi Embraer EMB-314 Super Tucano mempunyai fitur yang lebih canggih dari EMB-312 Tucano dan di-upgrade dengan kecepatan yang lebih cepat dan ketinggian terbang yang lebih tinggi. Super Tucano saat ini berada di Skadron Udara 21 Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang. Pesawat ini menggantikan peran pesawat serang darat OV-10F Bronco yang sudah mengabdi sejak tahun 1970-an. Misi utama Super Tucano adalah operasi penyergapan dan pencegatan di darat, operasi intelijen, operasi patroli pengawasan perbatasan darat dan maritim terbatas, dan misi militer lain sesuai fungsinya sebagai pesawat counterinsurgency. 4. Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Seperti yang kita tahu, saat ini Amerika sedang menjalin latihan bersama dengan TNI AU di Pekanbaru, Riau. Amerika juga melibatkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon untuk latihan bersama. Pesawat tempur F-16 merupakan jet tempur paling populer di dunia. Sejak tahun 1976 tercatat 4.000 F-16 telah diproduksi dan digunakan oleh 25 angkatan udara di berbagai negara. Meski kini, Angkatan Udara Amerika tak lagi memesannya, namun berbagai negara masih mengimpor F-16. Pesawat tempur F-16 Fighter Falcon yang dimiliki Indonesia dilengkapi 2 varian, yakni F-16 Block AB-15OCU serta F-16 CD Block 25 Upgrade. Pesawat tempur F-16 Block AB-15OCU dibeli Indonesia pada tahun 1989. F-16 Indonesia pernah kesulitan saat embargo dari Amerika hingga saat itu, F-16 hanya menyisakan beberapa unit saja yang bisa terbang. Namun kini, semua F-16 yang dimiliki Indonesia sudah kembali memperkuat pertahanan udara. Bahkan kini, juga telah ada pengadaan F-16 upgrade untuk TNI AU F-16. TNI AU saat ini menghuni Skadron 3 di Lanut Iswah Judi, Magetan. 5. Pesawat tempur Sukhoi Su-27. Jet tempur Sukhoi Su-27 menjadi pesawat paling canggih yang dimiliki Indonesia. Tak hanya memiliki daya jelajah yang tinggi, pesawat buatan Rusia ini juga telah dilengkapi persenjataan yang cukup lengkap. Su-27 mempunyai kemampuan manuver yang begitu mendebarkan. Salah satunya
adalah manuver Pugachev Cobra atau manuver bisa berhenti tiba-tiba jika ditembak musuh. Kemudian seketika juga bisa mengangkat kepalanya ke atas persis kobra yang hendak mematuk. Sebagai pesawat tempur kelas Wahid, pesawat ini telah dilengkapi beragam persenjataan mutakhir seperti rudal R-27, R-73, R-77, KH-31, serta dapat dilengkapi dengan senapan mesin GSH-301 atau senapan mesin yang sama juga dengan senapan mesin MiG-29. Sayangnya, biaya operasional pesawat ini cukup besar karena mencapai 400 juta rupiah per jam. Pesawat tempur Sukhoi Su-30. Sama dengan Su-29, Su-30 merupakan pesawat canggih dengan jelajah yang tinggi. Su-30 merupakan versi teranyar pesawat buatan Rusia yang diperkembang mulai sejak tahun 1996 ini. Saking jauhnya, Su-30 mampu menjelajah hingga 5.400 km. Bermacam teknologi hebat disematkan pada Su-30, diantaranya sistem navigasi yang telah terintegrasi dengan sistem satelit GLONASS serta Navstar, serta radar RWR atau Radar Warning Receiver yang berperan mengatur tembakan rudal anti radiasi KH-31P. Pesawat ini juga dilengkapi IRST atau Infrared Search and Track Piranti yang dapat menembakkan rudal laser beam reading. Su-30 dapat mendeteksi, mengunci, serta menyerang sasaran 360 derajat dengan semua cuaca. Sukhoi dapat membawa hingga 12 jenis senjata dari mulai rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, roket, serta bom nuklir. Bagaimana nih menurut kamu pesawat tempur yang dimiliki Indonesia? Mau jadi salah satu pilotnya nggak nih? Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk bagikan ke teman-teman informasi bermanfaat ini.